Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang terkait kasus dugaan ijazah palsu, padahal sebelumnya ia pernah mengaku siap menjalani sidang dan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Terbaru, ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu absen dalam sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit CLS terkait dugaan ijazah palsu di PN Surakarta. Agendanya apa tuh tadi, Pak? Ya, dua hal yang ingin saya sampaikan dulu. Yang pertama, sesuai Perma nomor 1 2016, substansi dari mediasi ini tidak boleh kami sampaikan, tetapi tadi hakim menyampaikan dan sesuai yang kita pedomi bersama bahwa Perma nomor 1 2016 itu sifatnya mandatori, wajib. Artinya wajib itu harus dilalui dan harus menghadirkan prinsipal. Yang pertama itu diatur di mana? Di pasal 6 ayat 1 bahwa prinsipal atau tergugat atau penggugat langsung harus hadir, dan kami menghormati persidangan. Kami menghadirkan prinsipal kami 2 orang, Top-Tovan ya, dan kemudian Bangun Sutoto, yang keduanya alumni UGM, ya asli lah begitu ya, asli. Ternyata Pak Jokowi tidak hadir ya. Lalu yang menarik, kami konsisten karena kami substansi dari masalah ini adalah prinsipal, supaya menghormati acara mediasi. Di pasal 7 itu disebutkan bahwa mediator wajib menghadirkan prinsipal, maka mediator di dalam pertemuan ketiga yang akan datang ya itu menginginkan adanya call conference, dan kami dari penggugat ditanya, kami siap mengatakan call conference ya, dan dengan cara apapun kami siap. Tetapi sepertinya dari kuasa T1, T2, T3 itu tidak bersedia hadir ya. Terus yang ketiga yang menarik, bahwa kami tadi sudah menyampaikan resume, dan resumenya apa juga tidak boleh kami sampaikan. Begitu juga dari T1, T2 dan T3 juga sudah menyampaikan resume. Tetapi prinsip yang harus dipahami bahwa mediasi itu wajib menghadirkan prinsipal. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau prinsipal tidak hadir ya berarti dia tidak menghormati. Karena tidak menghormati ya berarti bisa dipastikan kemungkinan besar apa yang kami inginkan tentang ijazah itu tidak akan pernah terwujud ya. Dan sesuai dengan pernyataan awal ketika kami memasuki ruang pengadilan tadi, kami mengatakan kemungkinan besar deadlock. Ternyata persis. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman panjang mengikuti persidangan, tentu kita tahu arah sebuah persidangan ini apakah ongoing proses atau deadlock, dan sepertinya minggu ketiga besok deadlock. Silakan, mungkin ada. Dalam mediasi hari ini, masing-masing pihak telah menyampaikan resume yang pada pokoknya pihak penggugat meminta agar klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, supaya memperlihatkan ya, ijazah asli, ya, ijazah asli. Nah, atas tuntutan tersebut, kami sudah memberikan suatu tanggapan dan sudah kami formulasikan dalam bentuk resume yang pada pokoknya, satu, bahwa klien kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, pada prinsipnya secara tegas menolak atas permintaan tersebut. Alasannya apa? Yang pertama, bagi Pak Jokowi tidak ada kewajiban hukum untuk memperlihatkan apalagi menyerahkan kepada pihak yang tidak memiliki otoritas hukum, termasuk kepada masyarakat atau kepada publik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait keberadaan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak, sebetulnya sudah terkonfirmasi adanya pernyataan sebagaimana yang disampaikan oleh Rektor UGM maupun Wakil Rektor di bidang akademik, yang pada intinya bahwa benar Pak Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985, dan didukung adanya bukti akademik yang lengkap dan akurat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri ya, terkait dengan keberadaan ijazah Pak Jokowi berdasarkan hasil lab forensik telah dinyatakan identik. Jadi bahasa di dalam hukum acara itu identik, ya, identik.
Bahkan sampai saat ini terkait dengan adanya kasus ijazah tersebut telah ditingkatkan pada tahap penyidikan dengan terlapor 12 orang yang selama ini diberitakan, bahkan di dalam resume yang diuraikan oleh penggugat dicantumkan pula secara jelas, yakni Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian alasan berikutnya bahwa Pak Jokowi ini bukan sebagai penyelenggara negara, bukan sebagai pejabat publik. Nah, oleh karena tidak ada bukan sebagai pejabat publik, akan tapi ditarik sebagai pihak di dalam gugatan CLS, maka Pak Jokowi sangat-sangat keberatan untuk memenuhi tuntutan tersebut dan tidak akan hadir dalam proses mediasi, baik secara luring maupun secara daring sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada mediator. Namun oleh pihak mediator secara formalitas tetap meminta agar mediasi bisa dilakukan sekali lagi, ya, dengan harapan apabila pihak prinsipal keberatan untuk hadir secara langsung supaya bisa melalui daring atau telekonferensi. Namun untuk menghindari jangan sampai terjadi kekecewaan, pada hari Selasa yang akan datang kami sudah menyatakan sikap bahwa klien kami Bapak Insinyur Joko Widodo tidak akan pernah hadir dalam proses mediasi perkara ini dengan alasan secara tegas bahwa penggugat bukan sebagai pihak yang punya otoritas hukum untuk melihat. Kalau perhatikan ini ya, kita akan melihat foto lawas dari Pak Jokowi. Karena ini ada keanehan teman-teman semua. Nggak tahu kenapa, tapi muncul saja di benak gua keanehan di sana gitu. Dari Pak Jokowi muda, mempunyai anak 3, itu foto siapa, lalu foto pernikahan dan lain sebagainya. Nah, kita urut ya teman-teman semua. Karena muncul ya banyak sekali foto-foto Pak Jokowi yang lawas gitu ya. Terutama foto yang ada di ijazah beliau gitu, yang dimana menurut pengamat gitu ya, Pak Roy Suryo, Bang Risman Sianipar itu bukanlah foto dari Pak Jokowi. Lalu kita bingung, lalu foto siapa kalau bukan foto Pak Jokowi gitu. Nah, kalau kita mengiyakan, ada nggak sih kemiripan dari foto tersebut dengan foto Pak Jokowi muda gitu? Karena banyak juga nih foto Pak Jokowi muda yang terlihat dari wajahnya saja itu lonjong sekali gitu ya. Beda dengan yang di ijazah gitu. Begitupun dengan kuping, rahang, gigi. Jadi kita harus coba untuk menyelami gitu ya teman-teman semua ya. Nah, dimulai dari foto yang ini. Nah, ini kalau gua melihat ya di website ya, ini adalah foto Pak Jokowi dengan 3 anaknya, yaitu Gibran, Kahiyang dan juga Kaisang gitu ya. Nah, Gibran ini kan lahir tahun 87 ya. Kahiyang lahir di tahun 91 dan juga Kaisang di tahun 94. Jadi gapnya antara jaraknya antara Gibran dan juga Kaisang itu sekitar 7 tahun. Gibran dengan Kahiyang itu sekitar 4 tahun ya, 3-4 tahun. Nah, di sini terlihat juga Pak Jokowi yang masih muda. Nah, ada beberapa ya, walaupun mungkin gak banyak, tapi adalah yang mengatakan bahwasanya apakah benar ini foto dari Gibran Rakabuming Raka. Tapi memang kalau kita lihat sekilas ya, memang iya gitu ya, dari gayanya juga yang sering mengangkat dagunya gitu. Nah, sekarang kita melihat foto yang ini teman-teman semua. Nah, di sini juga ada Pak Jokowi dan keluarga. Dari 2 foto tadi ya, yang sebelumnya dan ini, kita bisa memastikan bahwasanya memang ini foto Pak Jokowi gitu ya. Dari mulai gaya rambutnya, nggak ada kumisnya, postur tubuhnya, kupingnya, ini memang Pak Jokowi banget gitu ya. Dan di sini ada foto yang berkacamata juga, yang diduga apakah ini Gibran atau bukan gitu ya. Nah, apa jangan-jangan foto yang tadi itu ya orang ini juga gitu. Makanya di sini ada yang agak bingung gitu ya, apakah ini satu orang atau 2 orang yang berbeda gitu. Apakah benar foto yang pertama tadi itu Kaisang, Gibran dan juga Kahiyang. Nah, ini mulailah di sini menerka-nerka kita punya otak ya. Oke, kita lanjut ke foto yang selanjutnya ya. Ini adalah foto yang pernikahannya dari Pak Jokowi sendiri gitu. Nah, di sini kita melihat perbedaan yang signifikan gitu ya teman-teman semua. Gue nggak tahu sih apakah benar ini Pak Jokowi atau bukan, tapi entah kenapa gitu perbedaan itu terlihat sangat nyata gitu ya. Perbedaan itu terlihat sangat nyata dari mulai di sini berkumis, terus menggunakan kacamata, dari postur wajahnya juga gitu. Kalau Pak Jokowi terlihat sangat lonjong gitu ya, entah ini ya agak bulat aja gitu. Nah, dan juga kalau kita perhatikan lebih lanjut, lebih dalam gitu ya, di sini kan yang dikatakan Ibu Iriana. Nah, kalau kita lihat di sini tingginya Ibu Iriana itu di atas kuping Pak Jokowi gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi perbedaan juga ketika ada foto Pak Jokowi yang sekarang gitu dengan Ibu Iriana. Tapi oke lah, nanti kita akan lihat ya. Tapi kita lihat ini dulu, bahwasanya memang kalau foto yang ini terlihat seperti bukan Pak Jokowi gitu ya, karena sangat berbeda sekali dan terlihat sekali gitu. Nah, oke, kita lanjut ke fotonya Pak Jokowi ya. Nah, teman-teman semua, kita temukan foto Pak Jokowi dengan Ibu Iriana. Ini masih muda teman-teman semua. Ini mungkin masih DKI atau masih di Solo.
Nah, di sini terlihat sekali ya bahwasanya tinggi Ibu Iriana itu di bawah kuping Pak Jokowi, teman-teman semua di sini. Apakah semakin tua semakin meninggi, semakin turun tinggi atau gimana gitu? Jadi bingung juga kita, karena namanya orang kalau misalnya sudah berumur 25-30 tahun itu kan sudah nggak meninggi lagi dan nggak juga menurun gitu ya. Ya kalau menurun bisa jadi, tapi kalau udah tua banget gitu, ya akan nyusut gitu ya. Nah, ini akhirnya menjadi perdebatan juga gitu. Apakah foto yang pernikahan ini adalah foto Pak Jokowi atau bukan? Nah, sekarang kita melihat lagi foto yang dimana ketika itu Pak Jokowi, yang dikatanya Pak Jokowi ya memegang masih balita gitu, entah ini Gibran atau siapa gitu ya. Nah, di sini terlihat juga bersama dengan Ibu Iriana, yang ini diklaim adalah foto Pak Jokowi juga gitu, menghadiri pernikahan temannya ya. Nah, di sini juga terlihat ya, ini Bu Iriana itu tingginya sejajar dengan kuping atas Pak Jokowi gitu ya, dengan kuping atas Pak Jokowi. Dan di sini Pak Jokowi memegang seorang bayi nih ya. Ini bayi ini siapa ini? Gibran kah atau siapa ini, teman-teman semua ya? Baik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Ya teman-teman, seperti biasa kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik, yang dimana sidang hari ini telah terlaksana dengan baik, dan tentunya kita tahu apa arti dari cuplikan video tersebut, yaitu tentang mengukit ijazahnya Bapak Jokowi dan tentang masa lalunya Bapak Jokowi, dan tentunya yang membuat hati masyarakat tidak senangnya itu karena Bapak Jokowi ini tidak pernah hadir dalam hal persidangan. Nah teman-teman, seperti biasanya kita akan membacakan sebuah atau komentar-komentar netizen tentang cuplikan video tersebut. Di sini banyak komentar netizen yang bertentangan tentang suatu cuplikan video tersebut. Nah, di sini teman-teman ada yang mengatakan seperti biasa, ada yang mengatakan penegak hukum sudah jadi termul dan bodoh, terutama Percok. Kalau tidak datang jemput paksa dan kejeblos langsung, biar biasa pembohong sampai keturunannya. Nah, di situ teman-teman dari komentar tersebut salah satu masyarakat atau netizen mengatakan kalau mantan presiden ini tidak mengikuti atau datang di dalam persidangan, maka dia menurutnya Bapak Jokowi ini harus dijemput paksa. Karena di sini kita tahu permasalahan tentang ijazahnya Bapak Jokowi ini. Di sini teman-teman juga mengatakan share saja biar jadi bebek lumpur. Universitas Gadjah Mada bela orang yang salah. Nah, di sini teman-teman, Universitas Gadjah Mada ini membela berhak kepada Bapak Jokowi tentang ijazah yang disebut-sebut masyarakat itu palsu. Di sini ada juga mengatakan kalau memang palsu, segera dibergol dan ditahan si Jokowinya. Ada juga mengatakan termu banyak yang sudah putar arah bahwa sudahlah aparat penegak hukum seret Mulyono. Dan Mulyono ini salah satu yang pembela Bapak Jokowi. Kita sebagai bangsa terhormat dirusakkan oleh seorang Jokowi dan kroninya. Udah tangannya bandel, kalau sudah ketahuan palsu harus dihukum mati. Tuh manusia jangan sombong lolos. Jemput paksa seret karung. Grup pemalsuan bela orang salah. Ketahuan sudah palsunya, tidak berani tunjukkan ijazahnya, mau ditunjuk langsung berbohong lagi pimpinan palsu. Pengadilan rakyat jalanan laksana. Rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi. Semua keluarga pembohong dan termunya menempelkan termasuk kuasa hukumnya. Jelas licik, takut karena sudah menipu bangsa dan negara, wajib dihukum karena penipu. Nah, netizen atau masyarakat menyebut Bapak Jokowi ini penipu. Karena kenapa? Di persidangan tentang permasalahan ijazah Bapak Jokowi ini tidak pernah hadir dalam persidangan tersebut. Dan masyarakat berinisiatif untuk bilang kalau dia harus dijemput paksa. Di sini juga mengatakan semakin banyak rakyat Indonesia melakukan penelitian secara sukarela dan akan muncul rakyat lain memunculkan mencari kebenaran. Ini diperlukan ketegasan penegak hukum kalau mau jujur. Kata orang dulu, PKI itu berbohong wajib baginya bro. Saya lulusan SD tentang barang bukti, kalau cuma dari mulut tidak berarti itu asli, kecuali barang bukti dari ijazah aslinya. Diperhatikan ke publik tentang barang bukti yang salah, yang sah.
Orang salah pasti takut, salam akal waras. Sejak awal aku udah nggak percaya kalau manusia licik itu akan hadir di persidangan Kongor. Udah gak bisa dipercaya. Tunjukkan ijazah sudah, tapi belum. Nah, ini teman-teman salah satu permasalahan yang sangat fatal gitu. Karena Bapak Jokowi ini tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya di depan umum atau di rapat-rapat untuk dijadikan sebagai bahan bukti kalau memang itu ijazahnya itu palsu atau itu gak benar. Nah, semua orang percaya ijazah itu palsu kecuali Termul yang mengatakan asli. Jokowi si raja bohong patut masuk penjara dan hartanya wajib disita. Sampai kapanpun pembohong itu akan gaku sendiri. Rakyat kecil menilai bahwa ijazah mantan presiden ke-7 jelas-jelas palsu dan takut ditunjukkan di depan hakim berarti berbohong pada rakyat. Nah, ini masyarakat ini tentunya sangat tenang kalau memang mantan presiden ke-7 ini telah menunjukkan ijazah aslinya. Dan semua orang itu bikin ya mereka percaya dan mereka tidak bertanya-tanya apakah itu palsu atau benar. Nah, teman-teman juga mengatakan rakyat nggak perlu takut, jelas dan mau hadir. Kalau berani itu berarti bunuh diri. Mana ada pencuri ngaku dasar orang biadab. Benar-benar Allegri datang ke pengadilan. Apa hebatnya mantan presiden ke-7? Pak Hakim tangkap penakut amat dengan Jokowi tertangkap. KHUP itu sudah tidak terhormati. Hukum Pak Hakim perilakunya takut terbalik. Yang gaji negara Pak masa takut orang-orang hukum dengan tukang mebel wele-wele. Pembela Jokowi merah muka, kelihatannya tak kalau bohong tunggu aja-ajabnya. Sebenarnya Jokowi punya ijazah, dia sudah tunjukkan, tapi ijazahnya palsu. Kasus ini sudah lama. Kalau emang ijazah asli itu Bang Roy sudah keseret ke hukum karena palsu jadi bertele-tele kasusnya berribu-ribuan alasan yang tidak terlontarkan. Kalau memang palsu berarti emang jelas lemah hukum negara apa karena kroni dia penegak hukumnya. Jadi bingung mana yang benar dan jujur. Nah, di sini emang teman-teman ya ada mengatakan Giskan Arai. Ini kasusnya ini sudah lama bertahun-tahun dan sekarang masih diungkit-ungkit oleh masyarakat atau netizen karena mereka butuh pembuktian dari ijazah Bapak Jokowi tersebut. Nah, di sini juga ada mengatakan sampai mati pun tidak akan berani menunjukkan ijazah aslinya. Pengacaranya Jokowi tidak profesional. Termal Mulyono, semangat Pak Taufik, masyarakat udahlah tahu palsu tidak mantan pemimpin. Si Jokowi wajib menghadiri sidang masalah ijazah pengadilan sebab masalah ini sudah 2 orang korbannya. Nah, di sini dalam pembelaan ijazah Bapak Jokowi ini sudah 2 orang korban yang ditindas oleh netizen atau dijemput paksa karena pembelaan pada ijazah Bapak mantan presiden yang ke-7. Nggak mungkin bisa hadir Jokowi di sidang maupun waktu item kejeblos oli. Biarlah alam kubur nanti yang menghakimi semuanya. Kalian tak akan luput dari siksa Allah. Kalau memang ijazahnya itu asli, nggak mungkin seseorang yang pernah sekolah nggak mau memperhatikan ijazahnya. Apalagi sekolah universitas ternama. Kalau menurut saya, jangan-jangan ijazah itu benar palsu. Hari gini masih percaya sama dia. Aduh, Bapak udah tua, jangan kencang-kencang menepis. Rakyat ingin membuktikan ijazahnya agar permasalahannya selesai. Rakyat kecil pun kesal dengan kasus ini. Gak mungkin berani datang menipu atau berbuat curang. Rasulullah SAW beradab mengarang siapa yang berbuat curang menipu, maka ia bukan termasuk golongan kita. Ini mencakup pembela tindakan curang atau salah mendukung zalim. Ancaman keras diberikan kepada mereka yang membela pemimpin atau orang zalim. Rasulullah SAW tidak mengakui utamanya yang mendukung pemimpin zalim. Kezaliman adalah kegelapan. Kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Dan Allah mengharamkan kezaliman serta memerintahkan untuk tidak membela pelaku kezaliman. Nah, di sini teman-teman ada salah satu netizen mengatakan yang membela Bapak Jokowi ini adalah salah satu orang yang tidak beriman atau melanggar firman Tuhan.
Nah, teman-teman, dari cuplikan video tersebut kita sudah mendengarkan atau menyaksikan beberapa komentar-komentar netizen yang cukup menarik dari cuplikan video tersebut. Nah, teman-teman, sekian dari saya. Salam NKRI harga mati.